materi IPA, kelas 7, semester 2, Bumiku Semakin Tua. Pada pertemuan ini, kita akan melihat interaksi antar makhluk hidup. Ya, apa saja interaksi antar makhluk hidup? Kita akan belajar sama-sama, oke? Apa sih artinya interaksi? Ya, di alam ini setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain, ya. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup sendiri. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan yang lain itu menimbulkan interaksi, ya. Jadi ada interaksi, ya. Bentuk interaksi yang erat antar dua jenis makhluk hidup, ya, sehingga membentuk hubungan yang sangat khas, itu disebut simbiosis. Ya, jadi interaksi antar dua jenis makhluk hidup disebut simbiosis. Ya, ada apa saja simbiosis? Kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah bentuk-bentuk simbiosis. Ada 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Ya, nah, satu persatu kita akan bahas sebentar lagi, ya. Simbiosis mutualisme, yaitu ketergantungan antar dua makhluk hidup saling menguntungkan, jadi tidak ada yang dirugikan, ya. Dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau sampai tidak berhubungan, tidak saling bergantung, malah jadi rugi. Ya, dia saling menguntungkan ini. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini ada contohnya. Hubungan antara kupu-kupu dan lebah itu dengan bunga. Ya, itu gambarnya. Ya, jadi kupu-kupu dan lebah dan serangga lainnya itu membutuhkan makanan, yaitu madu dari bunga. Nah, bunga sendiri membutuhkan serangga untuk supaya terjadi penyerbukan pada bunga. Kalau tidak bunganya mati. Ya, kalau tidak ada penyerbukan, tidak terjadi penyerbukan, maka dari itu bunga diuntungkan, serangganya juga diuntungkan. Yang kedua, hubungan antara bakteri Rhizobium leguminosarum dengan tanaman polong-polongan, yaitu bakterinya itu yang bulat-bulat di akar, di akar tanaman polong-polongan. Nah, bakteri Rhizobium leguminosarum ini mengikat nitrogen dalam tanah, sehingga itu tanaman polong-polongan itu bisa tumbuh dengan baik, dengan subur. Nah, si bakterinya sendiri mendapatkan makanan dari akar tanaman polong-polongan tersebut. Ya, jadi sama-sama untung. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Nah, apa ini? Ketergantungan antara dua makhluk hidup. Ya, dalam hal ini makhluk hidup yang satu dapat keuntungan, sementara makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan tetapi juga tidak dirugikan. Ya, ada makhluk hidup yang itu yang mendapatkan keuntungan, yang satunya tidak masalah gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita lihat contohnya supaya lebih jelas, ya. Nah, ini adalah contoh. Contohnya yang pertama, hubungan antara anggrek dan pohon mangga, ataupun pohon-pohon dikotil lainnya. Yaitu anggrek itu butuh batang pohon untuk dia bisa menempel. Bisa menempel, tetapi dia tidak mengambil apa-apa dari pohon tersebut. Selain untuk menempel sehingga dia bisa mendapatkan cahaya matahari, melakukan fotosintesis dan sebagainya, tetapi pohonnya itu tidak diserap apapun juga, mineralnya tidak ada yang diambil. Ya. Nah, yang contoh kedua,
hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu atau ikan-ikan yang lebih besar dari ikan remora, contohnya ikan pari. Ya, jadi ikan-ikan yang kecil itu yaitu bisa menempel atau di dekat ya ikan-ikan yang besar, ya dia mendapatkan remah-remah makanan, ya, dan juga mendapatkan keuntungan karena tidak diserang oleh ikan lain, ya. Nah, tetapi ikan hiunya sendiri atau ikan yang besar juga tidak diganggu apa-apa, tidak digigitin juga, ya, tidak mengganggu, ya. Itu contoh komensalisme. Yang terakhir, simbiosis parasitisme. Ya, itu ketergantungan yang terjadi, ya, pihak satu dapat keuntungan, ya, tetapi pihak lainnya rugi, yang merugikan pihak lainnya. Nah, maka dari itu disebutnya parasit. Ya, dia hidup, ya, merugikan, ya, yang ditempel oleh dia, ya. Contohnya apa saja kita lihat, ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini sering sekali, ya. Hubungan antara nyamuk dengan manusia, ya. Itu manusia sangat dirugikan, ya. Nyamuknya diuntungkan, ya, dapat darah, ya. Dapat darah kalau kita digigit nyamuk, ya. Itu dapat darahnya, dia bisa hidup, ya. Bisa berkembang biak, kitanya rugi karena darah kita diambil, ya, kita bisa gatal-gatal atau juga bisa terkena, ya, malaria, ya, dan sebagainya, ya, penyakit-penyakit yang dibawa oleh nyamuk masuk ke dalam darah kita. Nah, contoh yang lainnya hubungan tali putri, ya, atau benalu dengan tumbuhan inangnya. Ya, ini kita bisa lihat di gambarnya, ya, benalunya, tali putrinya ini, ya, sampai, ya, menutupi sebagian tumbuhan tersebut, ya, sehingga tumbuhannya, inangnya itu akan terganggu pertumbuhannya, bahkan tidak jarang sampai mati tumbuhan inangnya. Ya, itu sangat-sangat, ya, dirugikan oleh tali putri ataupun benalu. Nah, apa yang kita pelajari? Yang pertama, setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makhluk hidup lain untuk kelangsungan hidupnya, yaitu pasti. Hubungan ketergantungan antar makhluk hidup disebut simbiosis. Ya, simbiosis. Nah, ada 3 macam simbiosis tadi kita sudah lihat. Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Ya, itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang tugas, ya, eksplorasi mandiri. Tuliskan perbedaan antara simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, ya, sesuai dengan, ya, pemahamanmu, ya, dan juga tuliskan dengan kata-katamu sendiri, ya, pada tabel yang disediakan di LK, ya. Tapi tentunya sekali lagi cari dulu informasinya, ya, jangan asal tulis. Eksplorasi yang kedua, tuliskan masing-masing 4 contoh. 4, ya, masing-masing 4 dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme, ya, pada tabel yang disediakan di LK. Ya, jadi masing-masing, ya, kamu cari 4 contoh pasti dapatlah, itu, ya, gampang, ya. Nah, semangat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan juga yang paling penting, ya, eksplorasi mandiri, ya. Sudah selesai kita belajar kali ini, ya. Kamu simak baik-baik, ya, video pembelajarannya, ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik, ya. Sampai jumpa di video berikutnya, ya. Selamat belajar, oke?